Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Alhamdulillah ikhwati rahimakumullah, dengan izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini, kita semua bisa berkumpul dan bertemu kembali dalam kajian keilmuan kita, di mana kajian ini mudah-mudahan lebih meneguhkan, lebih menguatkan diri kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ilmu saja ibadah kita akan semakin teguh dan ibadah kita akan semakin berkualitas. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini setelah sebelumnya kita telah selesai membahasnya berkenaan dengan membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Dan makna dari surah Al-Fatihah itu sendiri telah kita bahas bersama-sama, dan mudah-mudahan lebih meyakinkan dan lebih menambah kehusyuan kita ketika membaca surah Al-Fatihah itu. Ikhwati rahimakumullah, yang berikutnya bacaan yang akan kita baca di dalam sholat setelah surah Al-Fatihah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca surah yang lain setelah Al-Fatihah. Tapi ada batasannya, yaitu batasannya adalah Rasulullah membaca surat selain Al-Fatihah di dalam sholat itu hanya di 2 rakaat awal. Jika sholat duhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kalau di sholat subuh, maka Rasulullah membaca surah setelah Al-Fatihah itu tentu saja di kedua rakaat di sholat subuh itu. Jadi kalau kita bertanya, kemudian ada juga kaum muslimin yang mempertanyakan kepada kita semua, ari geus Al-Fatihah teh maca surat teh dina sabaraha rakaat? Maka jawabannya adalah di rakaat pertama dan kedua saja di semua sholat wajib yang kita lakukan. Nah, ikhwati rahimakumullah, seperti yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalilnya salah satunya adalah riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad yang diterima dari sahabat Abu Qatadah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada sholat duhur 2 rakaat awal, kemudian membaca pada sholat asar di 2 rakaat awal, yang sifatnya bacaan Rasulullah setelah Al-Fatihah itu membaca surat yang panjang di rakaat pertama dan juga memanjangkan di rakaat yang keduanya. Tapi pada rakaat yang kedua ini Rasul membaca surah selain Al-Fatihah itu tidak sepanjang surah yang ada atau yang dibaca ketika dibaca di rakaat pertama. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi itu ya yang dibaca oleh Rasulullah itu surah-surah di 2 rakaat awal atau di seluruh rakaat pada sholat subuh. Jadi kalau rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat zuhur, asar, kemudian isya, Rasulullah tidak membaca surah setelah Al-Fatihah. Karena di kita sering, cenanya lilanya sholat itu di seluruh rakaatnya sing horeng di rakaat katilu jeung rakaat kaopat hanya di 2 rakaat saja. Rakaat ketiga dan keempatnya Rasulullah tidak membaca surah setelah Al-Fatihah. Ikhwati rahimakumullah, Lalu seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
membaca surah selain Al-Fatihah itu. Ternyata riwayat itu cukup banyak ya. Kita akan coba bahas dan dibacakan saja dalilnya karena cukup banyak juga yang menjelaskan tentang bacaan surah-surah setelah Al-Fatihah di dalam sholat. Salah satunya yaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nah, ikhwati manahimakumullah, di sini dijelaskan, tapi yang dipakainya adalah riwayat Imam Al-Bukhari ya. Dari sahabat Abu Qatadah, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini, membaca pada 2 rakaat minaz zuhri wal asri, membaca pada ketika salat duhur dan asar bi Fatihatil kitab wa suratin dan 1 surat dan 1 surat. Wa yusmi'una al ayata ahyanan, kadang-kadang surat itu terdengar oleh kami yang dibaca oleh Rasulullah. Pertama, membaca surat setelah Al-Fatihah itu menurut hadis ini Rasulullah membacanya adalah full 1 surat gitu. Ya. Jadi setelah Al-Fatihah baca misalkan Al-Bayyinah, membaca An-Naba, membaca An-Nazi'at full dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Suratan, 1 surat yang mana saja. Kalau timbul pertanyaan kenapa di hadis ini dijelaskan wa yusmi'una ahyanan, kadang-kadang kami bisa mendengar, padahal yang dijelaskan adalah Rasulullah sedang melaksanakan sholat duhur dan asar. Dan ini yang terdengar itu bukan oleh seluruh jamaah. Para sahabat yang menjadi makmum ketika melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah, tapi yang terdengar itu oleh para sahabat yang menjadi makmum yang paling dekat, yaitu di saf pertama. Apa artinya ini dijaharkan? Tidak ya, tidak dijaharkan sir di waktu sholat duhur dan asar ya. Karena bacaan sholat asar dan sholat zuhur itu yang dicontohkan oleh Rasulullah itu disirkan dimulai dari rakaat pertama sampai terakhir, kecuali di 2 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Kenapa sering terdengar itu kadar yang disebut dengan sir itu kadangkala memang bisa didengar oleh orang lain. Ini bukan hadis yang menjelaskan ketika sholat duhur dan asar harus dijelaskan atau dijaharkan, bukan. Tapi ukuran sir yang dibaca oleh Rasulullah itu kadang-kadang, bukan selalu, kadang-kadang terdengar oleh para sahabat. Pertama, contoh dari Rasul itu membaca surah setelah Al-Fatihah, suratan, 1 rakaat, 1 surat, 1 rakaat, 1 surat. Nah, ikhwati rahimakumullah. Kemudian riwayat Imam At-Tirmizi ya, kemudian juga riwayat Imam Al-Bukhari ini diterimanya dari sahabat Anas bahwa kata beliau, kana rajulun minal ansori ya ummuhum fi masjidi Quba'in. Seseorang pernah menjadi imam dari golongan Ansor itu ya. Pernah seorang Ansor itu menjadi imam di Masjid Quba. Fakana kullama ftataha suratun ya yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bihi, maka orang tersebut dalam membacanya ketika menjadi imam itu yaqra'u bihi iftataha biqul huwallahu ahadun. Seorang Ansor itu ketika menjadi imam selalu membaca setiap rakaat yang dijaharkan setelah Al-Fatihah itu beliau membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, saruanya karesepna jeung urang. Setiap kali menjadi imam, setiap rakaat baca Qul huwallah hatta yafrugo minha, maka setelah selesai membaca Al-Ikhlas itu summa yaqra'u suratan ukhra ma'aha, lalu membaca surat yang lainnya setelah surah Al-Ikhlas itu. Nah, ikhwati manahimakumullah. Jadi
orang Ansor ini ketika menjadi imam di Masjid Quba itu, setelah Al-Fatihah lalu kulhu, setelah kulhu selesai membaca surat yang lain ya. Nah ini riwayat yang nanti akan menjadi ibrah bagi kita semuanya ya. Kemudian fakana yasna'u zalika fi kulli rakaatin, dan itu beliau lakukan di setiap rakaatnya. Maksudnya di setiap rakaat itu adalah di setiap rakaat yang dicontohkan oleh Rasulullah membaca surah setelah Al-Fatihah, yaitu di 2 rakaat awal atau pada seluruh 2 rakaat salat subuh. Ya. Kemudian falama atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabaro. Maka ketika para sahabat sampai kepada Nabi, menghadap kepada Nabi, ya, maka dihabarkanlah hal tersebut kepada Nabi, diadukan. Ya Rasulullah, orang ini kalau jadi imam setelah baca Fatihah pasti maca kulhu, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat yang lain setiap rakaat pertama, kedua, seperti itu. Ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang Ansor itu, "Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rakaatin?" Hai fulan, apa yang menyebabkan engkau menetapkan hal tersebut setiap salat? Pasti dilakukan di setiap sholat, di setiap rakaat seperti itu. Apa yang menjadi penyebab engkau melakukan hal itu? Nah, ikhwati manahimakumullah. Qala, kata orang tersebut, inni uhibbuha Rasulullah, aku sangat menyukai surah tersebut. Maksudnya adalah surah Al-Ikhlas. Setiap selesai Al-Fatihah baca Al-Ikhlas, kemudian membaca surah yang lain. Kenapa dilakukan hal itu? Ditanya oleh Rasulullah, jawabannya, aku sangat mencintai, menyukai surah Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah, hubbuka iyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu itu terhadap surah Al-Ikhlas yang bisa menyebabkan kau masuk ke surga. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwa boleh ketika kita sholat membaca setelah Al-Fatihah satu surat yang sama lalu ditambahkan dengan surat yang lain. Dalam hal ini orang Ansar tersebut membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi lamun orang setiap kali sholat abdi resep pisan. Karena naon, misalkan kepada salah satu surat abdi resep pisan karena surat Al-Kausar teh, Inna atoina. Dibaca setiap selesai Al-Fatihah, Inna atoina kal kausar, dan sampai selesai baru ditambahkan dengan surat yang lain. Alasannya apa? Karena cinta, karena kesukaannya terhadap surat tersebut. Ikhwati manahimakumullah, itu boleh. Ya. Itu boleh. Kenapa? Persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, nah ini juga mengajarkan kepada kita. Ingat, sahabat tersebut dari kaum Ansor membaca Al-Ikhlas itu, mendawamkan Al-Ikhlas itu bukan karena pendeknya. Tapi kecintaannya terhadap apa? Terhadap surah itu. Bukan karena pendeknya, tapi karena isinya sehingga membuat beliau sangat mencintai, sangat menyukai membaca surat tersebut. Di urang mah pan lain nya. Aya nu maca setiap 2 rakaat teh nu kahiji kulhu, nu kadua Anas. Engke salat deui teh kulhu Anas, kulhu Anas. Bari tara ditambahan saatos maca surah Al-Ikhlas jeung Anas teh. Al-Ikhlas jeung Anas sungkunya. Beres we kitunya. Sahabat ini mah bukan. Al-Fatihah, Al-Ikhlas dilanjutkan dengan surat yang lain. Toh kadenya ulah sapotong-sapotong pakai hadisna. Di urang mah pan kitu eta teh.
Jadi resepna teh naon? Maca teh nu ponok we pas ditanya. Nah, maka jeung eta resep abdi resep ku ponok. Nah. Kenapa sahabat tersebut membaca Al-Ikhlas? Bukan karena pendeknya, lihat. Sahabat tersebut dari kaum Ansor itu bukan karena pendeknya, terindikasi atau dijelaskan dari setelah beliau membaca Al-Ikhlas dilanjutkan dengan surat yang lain. Lain karena ponokna, tapi karena resepna. Dalam karena pondok mah mau dibaca surah setelah Al-Ikhlas itu surat yang lain tidak mungkin dibaca. Tak eta di urang mah. Ya. Jadi pertama hadis ini menjelaskan boleh kita membaca dalam satu rakaat itu setelah surah Al-Fatihah boleh lebih dari satu surat. Seperti yang dilakukan oleh sahabat ini. Al-Ikhlas, setelah Al-Fatihah langsung Al-Ikhlas dilanjutkan dengan surat yang lain. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca lagi Al-Ikhlas dan dilanjutkan dengan surah yang lain. Kalau tadi di hadis yang pertama dijelaskan Rasulullah suratan-suratan, satu surat, maka di hadis ini boleh lebih dari satu surat. Yang berikutnya berdasarkan riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat Aisyah, ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau qara'a fil maghribi suratil A'rafi. Rasulullah dalam salat maghribnya Rasul membaca surah Al-A'raf. Maka farraqaha fi raq'ataini, membagi dua, ya, surah Al-A'raf itu ke dalam 2 rakaat di surah atau di salat maghribnya. Apa maksudnya? Boleh kita membaca surah setelah Al-Fatihah itu satu surat tapi dibagi menjadi 2 bagian. Artinya tidak tamat satu surat. Apalagi lokasinya atau posisinya ketika melaksanakan salat maghrib kan waktunya singkat, tidak lama seperti waktu yang lain, ya. Ini hadis menjelaskan boleh. Jadi setengah gitu. Tapi tadi kan dijelaskan di awal bahwa Rasulullah itu membedakan antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi walaupun dibagi 2 itu presentasinya akan berbeda. Apakah 60% di rakaat pertama dan 40% di rakaat keduanya. Itu diukur. Tidak sama begitu. Panjangnya, lamanya membaca surah setelah Al-Fatihah itu rakaat pertama dan kedua itu dibedakan. Yang paling panjang tentu saja atau paling lama dibaca di rakaat pertama. Ya, jadi dalilnya boleh satu surat, boleh 2 surat, boleh satu surat dibagi 2 setengah. Ayo orang biasanya anu mana? Anu sasurat? Ya, biasanya orang sasurat. Tapi eta ge suratna nu ponok. Pasok ngawas Al-Ikhlas di setiap rakaat. Henteu cenah paling ge lamun kerusuhnya buru-buru rek ini mun aya acara sok maca anu Al-Fatihah. Ikhwati rahimakumullah. Itu pemilihan atau segi pembacaan surah setelah Al-Fatihah itu silahkan. Tekniknya seperti apa? Kemudian seperti yang dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, an rajulin min Juhainata annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang dari Juhainah, ya. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi, mendengar Rasulullah membaca ketika sholat subuh, idza zulzilatil ardu fi raq'ataini kiltaihima. Maka Rasulullah membaca surah Al-Zalzalah itu di kedua rakaat sholat subuh. Berikutnya berarti boleh bagi kita membaca satu surat yang sama di 2 rakaat ketika sholat. Nah, ikhwati rahimakumullah,
Lalu qala, kata orang tersebut, fala adri anasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amqar azalika amadan. Aku tidak tahu bahwa atau apakah Rasulullah itu lupa atau sengaja melakukan hal itu. Yang jelas bagi kita diperbolehkan, ya. Dengan hadis ini kita boleh membaca satu surah yang sama di 2 rakaat yang berbeda. Silahkan. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka yang terakhir dalam hadis yang riwayat atau diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam falu bisa alaihi salat, kemudian Rasulullah menyampaikan ya kepada para sahabat itu ketika melaksanakannya beliau salah mengucapkan ketika salatnya. Falama insorofa, lalu ketika selesai sholatnya, qala li Ubayyin, beliau berkata kepada sahabat Ubay, as-sholaita ma'ana, hei Ubay, apakah engkau sholat dengan kami? Tadi menjadi makmum tidak? Qala, kata Ubay, na'am, betul. Qala, kata Rasulullah, fama mana'aka, lalu apa yang menyebabkan engkau terdiam dan tidak membetulkan bacaan surah kami? Rasulullah pernah satu waktu membaca satu surah kemudian salah bacaannya, dan para sahabat diam begitu. Setelah selesai beliau bertanya kepada Ubay salah satunya, kalau engkau tadi sholat dengan kami atau tidak? Kata Ubay, iya. Lalu kenapa tidak dibetulkan bacaannya gitu? Artinya bahwa Rasulullah merasa ada bacaannya yang salah dan itu ingin memerintahkan kepada para sahabat betulkan bacaannya. Ikhwati rahimakumullah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita kewajiban makmum ketika imam membaca surahnya ada lafaz yang salah dibaca maka harus dibetulkan, diberi tahu. Nah, cenanya Rasulullah teh salah. Ingat, Rasulullah itu salah dalam melakukan segala sesuatu itu ada hikmah hukum di balik itu semua. Ini hikmahnya apa? Yaitu makmum berkewajiban membetulkan bacaan imam. Nah, ikhwati rahimakumullah, hadis-hadis tadi yang telah disampaikan, yang telah diungkapkan itu menjadi sunnah, contoh bagi kita semuanya. Karena dalam melaksanakan sholat itu Rasulullah memerintahkan kepada kita, shollu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Artinya berdasarkan riwayat-riwayat yang ada menjelaskan bagaimana tata cara Rasulullah sholat. Lalu adakah surah-surah yang tertentu yang dibaca oleh Rasulullah ketika sholatnya? Maka seperti tadi disinggung, Rasulullah membaca surah Al-A'raf ketika sholat maghrib dan lain sebagainya. Itu juga banyak ya menjelaskan berkenaan dengan surah-surah tertentu yang dibaca oleh Rasulullah. Tapi beraneka ragam, artinya apa? Rasulullah tidak mutlak menyebutkan surah-surah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Silakan saja. Tapi prinsipnya nanti kalau sholat berjamaah itu kan harus diringankan ya bacaannya, jangan enjoy sendiri, ulah amboy sorangan, beda orang apa terus macan panjang gitu. Ayo makmum teu arapaleun jadi we kesel dan lain sebagainya, bisa menjadi mengganggu khusyuan. Ikhwati rahimakumullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Kemudian bagaimana adabnya ketika kita membaca atau aturannya, kaifiatnya ketika kita membaca surah setelah Al-Fatihah? Dengan basmalahkah atau tidak perlu? Maka bacalah seperti yang ada di dalam mushafnya. Maksudnya gimana? Kalau dalam mushafnya terdapat basmalah, maka bacalah basmalahnya lalu mulai dengan surah itu. Kalau tidak ada di mushafnya, jangan dibaca, karena mushaf atau susunan yang ada di mushaf itu adalah Rasulullah yang menyusun, termasuk menyimpan lafaz bismillah di awal surah. Maka kalau kita baca surah setelah Al-Fatihah dimulai dari awal surat, dari ayat yang pertama. Kan sebelum ayat yang pertama dicantumkan lafaz basmalah, maka setelah waladhdallin amin ya, itu membaca
bismillah dulu sebelum bukan rakaat, sebelum membaca ayat yang pertama. Kalau di mushafnya ada, kalau tidak ada nggak usah dibaca basmalah. Contoh seperti surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah, kan tidak ada lafaz basmalahnya. Langsung saja membaca ayat yang pertamanya. Ya. Kalau Al-Baqarah kan ada basmalahnya sebelum ayat yang pertama. Surah An-Nisa juga ada, surah Ali Imran juga ada, seluruhnya ada kecuali surah Al-Baqarah itu tidak ada lafaz basmalah sebelum ayat yang pertamanya, maka kita tidak baca basmalah itu setelah kita membaca surah Al-Fatihah. Ikhwati rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau tadi seperti Rasulullah membaca satu surah Al-A'raf itu dibagi dua? Nah, di rakaat yang keduanya setelah setengahnya atau 60%-nya dibaca di rakaat pertama, lalu di rakaat kedua seperti apa? Baca basmalah lagi atau tidak? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena membaca surah di tengah-tengah pasti tidak ada lafaz basmalahnya. Aya kitu surat anu di tengahna ada bacaan basmalahnya? Tidak ada. Makanya tadi aturannya atau kaifiatnya. Kita membaca surah setelah Al-Fatihah pakai basmalah atau tidak, baca saja sesuai seperti yang ada di dalam mushafnya. Kalau ada basmalahnya kita baca, kalau tidak ada kita tidak baca. Ya. Nah, ini ada sebagian ya saudara kita mempunyai pendapat bahwa membaca surah setelah Al-Fatihah itu kudu make bismillah. Apakah itu dari awal surat atau dari awal atau di tengah-tengah surah? Kalau benar-benar seperti itu berarti orang tersebut harus baca bismillah ketika akan membaca surah At-Taubah, Al-Bara'ah di ayat pertama, padahal tidak ada lafaz basmalahnya. Sok taroskeun. Ya, baik ketika sholat ataupun di luar sholat, kalau membaca Al-Quran itu baca sesuai yang ada di dalam mushafnya. Kalau ada basmalahnya baca basmalahnya, kalau tidak ada basmalahnya jangan memakai basmalah. Nah, ikhwati rahimakumullah, dari sekian banyak dalil yang tadi disampaikan, seperti halnya kita membaca surah Al-Fatihah, maka bacalah ayat-ayat Al-Quran yang benar-benar kita pahami isinya. Lah kenaon panjang-panjangnya itu paham mah. Ya. Karena kita bukan sedang tes tahfidz di hadapan Allah, tapi kita dianjurkan oleh Rasulullah itu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Salah satu kriteria khusyuk itu adalah ketika kita mengerti, paham apa yang kita baca ketika sholat. Apakah itu Al-Fatihah, apakah itu doa-doanya, itu yang paling penting. Menang surat nu dibaca teh pararanjang, tapi kudu ngarti nu dibacana. Tak nu parah mah maca surat teh pararonok bari teu paham. Abi mah cenah maca teh Al-Kausar ina atoina. Naon sababna ponok ngarti teu kanu dibaca lah henteu cenah. Ieu mah nya ponoknya teu ngarti. Wah, atuh kan susah itu. Tentu saja yang kita hafal, tentu saja yang kita kuasai, tentu saja yang kita pahami, itu supaya kita melaksanakan dan membacanya itu lebih khusyuk karena kita mengerti apa isinya. Ya. Resep karena ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan syurga itu akan menambah motivasi kita dalam membacanya, membangun rasa bahagia. Kenapa? Karena janji Allah yang disiapkan untuk kita. Dan bisa saja ketika kita membaca surah yang menjelaskan tentang neraka yang begitu banyak siksaan yang disiapkan oleh Allah bagi orang yang berhak memasukinya, itu akan bisa meluluhkan hati kita. Kenapa? Menimbulkan juga rasa takut kepada Allah akan siksaan yang mungkin tertimpa kepada orang jika melakukan dosa-dosa tertentu. Nah, ikhwati rahimakumullah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya sesuai dengan apa yang kita mampu ketika melaksanakannya. Boleh satu surat, boleh dua suratnya yang pertama tetap surat apa lalu dilanjutkan dengan yang berikutnya boleh, atau satu surat dibagi menjadi
2 rakaat dibagi menjadi 4 kali baca, silahkan ya. Misalkan ketika tarawih 4 rakaat, sasurat dibagi 4, silahkan begitu. Tapi yang paling penting, bacalah yang kita mampu, yang kita kuasai dan kita pahami, supaya apa? Lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya bagi kita semuanya. Dan silahkan ya, Pak Ustadz cenah abdi mah karek saeutik apal suratna wios diuah wih nya ari teu apal deui mah wios eta we bolak-balik setiap bacanya setelah Al-Fatihah. Tapi kadenya Pak Bu ikhwati man rahimakumullah, itu harus ada motivasi ya, harus ada kemauan, kudu hayang nambahan hafalan ulah eta wae gitu. Meungpeung waktunya masih ada. Atuh cenah kumaha da geus sekolah, tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha. Satu ayat pasti ada bertambahnya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa memperteguh, memperkuat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengukuhkan, mengistiqomahkan ibadah kita kepada Allah, karena hanya dengan ilmu saja ibadah kita bisa lebih berkualitas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dan melanjutkan kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Yang akhirnya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan segala hidayah dan taufiknya kepada kita semua, supaya kita beribadah kepadanya lebih berkualitas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.